Hai penonton, saya lagi ketemu dengan seorang head of affairs. Di waktu santainya, mari kita tanyakan tentang pendapat dan sarannya tentang isu-isu politik di Tanjung Balai, lagi viralnya wacana bagaimana kriteria seorang calon wakil wali kota untuk mendampingi PLT wali kota kita sekarang 3 tahun ke depan. Oke, mari kita dengarkan pendapat dan sarannya. Selamat malam Pak Eko. Ya, selamat malam. Kami lihat tadi Pak Eko lagi santai. Tidak mengganggu dengan Pak Eko? Enggak. Ini Pak Eko, kami lagi mengamati di Kota Tanjung Balai bagaimana isu-isu politik tentang wacana ataupun kriteria calon wakil wali kota yang akan mendampingi PLT wali kota kita sekarang. Menurut pandangan Pak Eko, bagaimana kira-kira kriteria seorang calon yang akan mendampingi wali kota kita sekarang? Ya, kalau menurut saya kriteria yang mendampingi Pak Waristo sebagai wakil wali kota ya harus berjiwa sebagai pengusaha. Jika kita lihat keadaan seperti ini, saya pikir wakilnya yang berjiwa pengusaha. Sebab ekonomi saat ini goncang-ganjing, tak tentu arahnya. Pendapatan indeks pendapatannya menurut saya belum ada lah yang berdampak secara signifikan peningkatan itu tadi. Ya, kalau begitu menurut Pak Eko ya figur-figur seorang pengusaha lah agar ekonomi ini bisa menangkap PAD gitu meningkatkan dia. Bukan maksudnya begini, bocor. Dia itu berjiwa sebagai pengusaha. Kalau sifatnya pengusaha ini kan tentu kan dia tuh ekonomi dia. Itu yang menurut saya. Nah, terus Pak Eko secara prioritasnya nanti apa yang kira-kira yang harus didahulukan terhadap pembangunan di Kota Tanjung Balai ini di pemerintahan sekarang? Banyak sebenarnya. Sepertinya kita lihatnya seperti itu, gedung yang terbengkalai itu, bukan terbengkalai, artinya telantar lah bisa dikatakan, gedung hipermeter. Ya, jika itu ada wacana dari kepala daerah untuk memfungsikannya itu, saya pikir itu pertumbuhan ekonomi ada di situ. Misalnya dibuka itu seperti pasar tradisional. Misalnya ya pedagang di situ berjualan 24 jam. Ya tekniknya kan mereka lah itu. Tanjung Balai ini kan dari semata-mata kan mengandalkan dari laut. Dari lautnya semua sumber pendapatan. Uang yang beredar saat ini uang hasil laut, pegawai negeri itu yang biasanya kita apa? Jadi kalau menurut ekonomi dampaknya itu tadi bangsa kita di COVID, tidak ada yang lain. Di satu sisi ya larangan lah terbentur dengan peraturan. Oke, terima kasih Pak Eko atas pandangannya, atas apa yang tadi sampaikan Pak Eko. Secara Pak Eko proaktif dalam mengamati pemerintahan kita khususnya Tanjung Balai. Oke, makasih Pak Eko ya. Selamat malam. Oke, sahabat-sahabat, itulah wawancara kita kepada Eko sebagai tokoh media. Apa yang disampaikan tadi itu adalah sebagian dengan sedikitnya tentang persoalan-persoalan yang ada di Kota Tanjung Balai. Mari kita analisa secara positif apa yang disampaikan Bung Eko tadi tentang hal-hal yang mengenai di Kota Tanjung Balai ini secara politik ataupun secara ekonomi, kriteria seorang pemimpinnya. Oke, penonton, tunggu lanjutan video berikutnya. Nah, jangan lupa subscribe, like di channel kita. Oke, selamat malam.